Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih semua kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang tahsin ya, tentang tajwid, yaitu tentang mat. Mat sudah banyak kita pelajarin sebelum-sebelumnya, tapi mat kali ini adalah tentang mat silah, khosyiro dan mat silah tawilah. Mungkin kalian sudah ada yang pernah dengar, tapi tidak ada salahnya kita belajar kembali yuk. Kita simak video sampai selesai. Jangan lupa di akhir diberikan like dan subscribe-nya. Terima kasih. Mat sila dari kata mat. Mat kita sudah tahu artinya panjang, sedangkan sila artinya hubungan. Jadi mat sila adalah mat yang terjadi ketika ada huruf H. Nah, bentuk haknya seperti ini ya, hak domir ya, ataupun hak yang tersambung kepada huruf lain. Nah, kalau berdiri sendiri itu seperti ini, haknya bentuknya kayak bulatan kecil gitu ya. Hak domir berada di antara dua huruf hidup. Huruf hidupnya ini sebelumnya dan sesudahnya, bukan harokat yang mati atau sukun. Nanti kita akan berikan penjelasan lebih detailnya. Sekarang kita akan belajar tentang mat silah. Di sini ada sebuah bagan ya, bisa kita membedakan. Di sebelah kiri kita ini mat silah tawilah. Mat silah itu kan tadi kata mat artinya panjang, silah itu hubungan, sementara tawilah adalah panjang. Nah, kalau mat silah khosyroh adalah khosyirohnya itu adalah pendek. Jadi yang membedakan hanyalah bacaannya panjang pendeknya saja. Untuk masilah khosiro ini panjangnya bisa 4, bisa 5 harokat. Ini tergantung kalian, semampu kalian, dan kalian harus konsisten terlebih ya. Jadi dari ayat pertama kalau misalkan pengen 4 harokat, ya udah sampai ayat terakhir itu kalian 4 harokat. Tapi kalau misalkan kalian 5 harokat ayat pertama, maka juga sampai ayat terakhir 5 harokat. Harus konsisten. Nah, sedangkan masilah khosyiro ini panjangnya cuma 2 harokat saja, sama seperti mat tabi'i ya, panjangnya cuma hanya 1 alif. Nah, sekarang kita perhatikan di sini huruf mat silah. Kalau kita belajar mat silah ini fokus kepada huruf haknya ya, huruf haknya yang tadi yang di awal, baik haknya itu disambung dengan huruf yang lain ataupun haknya berdiri sendiri, yaitu seperti bulatan kecil ya, sama ya, baik mat silah tawilah ataupun mat silah khosyroh. Perbedaannya di rumusnya. Kita perhatikan pada mat silah tawilah, huruf sebelumnya itu adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya ini adalah harokatnya hidup. Jadi huruf hijaiyahnya itu misalkan a, bata, alif, bata, sa, jim, ha, ho, semuanya itu harokatnya hidup, baik itu fathah, kasroh, domah ya, bukan harokat yang mati atau sukun. Itu syarat yang pertama. Kalau sudah berarti masuk ke dalam. Yang kedua, huruf setelah huruf ha di sini ya, setelahnya adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya itu hanya cuman huruf hamzah atau alif. Dan alif atau hamzah ini juga harus hidup ya, harus hidup. Nanti akan dikasih contoh, karena pengertiannya dulu, dikasih penjelasannya dulu. Jadi huruf hijaiyahnya itu hanya huruf hamzah atau alif. Jadi bukan huruf ba, ta, sa, bukan ya, tapi hanya huruf alif atau hamzah, tapi juga harokatnya hidup, baik itu fathah, kasroh ataupun domah. Nah, kembali ke mat silah khosyroh. Perbedaannya ya, kalau mat silah khosyroh ini huruf hijaiyahnya sebelumnya huruf hijaiyah sama ya, huruf hijaiyah yang berharokat hidup sama. Tapi yang membedakan setelahnya. Di sini kalau mat silah khosyroh, huruf hijaiyahnya ini adalah kecuali daripada mat silah tawilah. Jadi huruf hijaiyah yang harokatnya hidup, tapi selain daripada huruf hamzah atau alif. Jadi di sini bisa huruf ta, sa, ya, jim, dal, dan sampai seterusnya. Jadi yang membedakan cuman di setelahnya, setelah huruf haknya ini. Kita akan contohkan pada ayat di bawah ini. Nah, sekarang kita sudah punya contoh beberapa potongan ayat ya. Coba kita lihat lagi. Pertama pada fokus yang ayat ini dulu ya, coba kita perhatikan. Kita baca ya.
indahu illa biizni. Ingat ya, panjang 4 atau 5. Di sini huruf hu-nya, huruf ha-nya di sini ya. Hu-nya ini harus panjang 4 atau 5 harokat. Nah, kenapa di sini bisa mad silah tawilah? Kita perhatiin nih dari rumus yang ini ya. Pertama, huruf hijaiyah harokatnya hidup. Nih, huruf H ini kan sebelumnya hurufnya dal ya. Huruf dalnya ini kan harokatnya hidup. Ya, huruf hijaiyahnya ini dal dan harokatnya hidup, ya kan? Dan selanjutnya nih, huruf selanjutnya huruf hijaiyahnya hamzah atau alif. Kita lihat di sini huruf setelah h-nya ini adalah huruf alif, ya kan? Maka ini disebut dengan mad silah tawilah. Ya, contoh yang kedua. Kita baca dulu. Ilmihi illa. Ya, tolong dipanjangin dulu 4 atau 5 harokat. Nah, perhatikan sama ya. Kita lihat rumusnya. Di huruf sebelumnya di sini huruf mim. Mimnya ya harokatnya hidup, yaitu harokatnya sukun. Dan ya setelahnya adalah hamzah atau alif. Ya, di sini benar ya, hamzah atau alif. Nah, sedangkan kita kembali kepada mad silah qasirah. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. La ta'khudhuhu sinatu wala nahum. Nah, ini hu-nya ini cukup 2 harokat, nggak boleh panjang kayak yang tadi sini. La ta'khudhuhu sinatu. Seperti itu ya. Jadi cukup 2 harokat. Coba kita perhatikan ya. Di sini huruf h ya. H ya. Nah, h-nya ini pertama sebelumnya huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya di sini adalah huruf zal. Ya. Huruf ya. Terus di sini harokatnya hidup. Ya, huruf za di sini ya. Huruf za-nya ini harokatnya sukun, hurufnya hidup. Betul ya. Yang kedua, huruf hijaiyahnya harokatnya hidup, tapi selain pada hamzah atau alif ya. Di sini selain hamzah atau alif ya kan, di sini huruf sin. Ya kan? Berarti di sini sebut mad silah qasirah. La ta'khudhuhu sinatu. Seperti itu ya. Contoh yang kedua. Di sini kita baca dulu. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Ya, kita perhatikan pada huruf h-nya. Huruf h-nya di sini sebelumnya hurufnya adalah huruf hijaiyah. Huruf hijaiyahnya apa? Dal. Harokatnya hidup ya, yaitu sukun. Yang kedua, setelahnya huruf h-nya ini huruf hijaiyah harokat hidup selain pada huruf alif atau hamzah. Di sini bukan alif ya, bukan hamzah, melainkan huruf h. Ya. Maka di sini sebutnya mad silah qasirah. Ya, sangat mudah ya membedakannya. Kalau misalkan di setelahnya bukan alif, pokoknya kalau bukan alif maka disebutnya mad silah qasirah. Tapi kalau alif maka disebutnya mad silah tawilah. Nah, ada lagi yang bisa membedakan, yang bisa membuat kalian lebih gampang membedakan. Kalau mad silah tawilah kebanyakan ya, rata-rata diikuti dengan harokat sini, tanda baca mat ya, seperti kalau kita bilangnya ada bendera. Lihat gak, ada bendera kayak melengkung gitu ya, ada tanda melengkung ya. Nah, ini tuh banyak ya. Jadi yang membedakan, sangat membedakan ini yang kedua, bukan cuman pertama yang itu ada alifnya. Yang kedua adalah di atas h-nya itu ada tanda baca ya, kayak bendera ya. Kalau kita nyebutnya bendera. Nah, kalau di mad silah qasirah kan nggak ada tuh. Iya, nggak ada kan? Ya, cuman hanya huruf h-nya doang kan. Kalau di sini diikuti dengan tanda mat atau bendera ya di sini. Jadi ada 2 ciri. Yang pertama yang membedakannya itu, pertama jelas ada alif. Di sini selain alif ya. Yang kedua di sini ada tanda baca mat atau ya bendera kita sebutnya. Itu ya, gampang sekali membedakan antara mad silah tawilah dan mad silah qasirah. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa mengamalkannya, terutama dalam membaca Al-Quran, karena Al-Quran ada
disertakan dengan kaidah tajwidnya, maka kita harus mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.